Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Fauji, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri Bangsal Sari 2. Pada kesempatan ini saya akan melakukan kegiatan wawancara kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Dan dalam kesempatan yang sangat bahagia ini, saya dibersamai oleh Ibu Haryani Widaryanti SPD selaku kepala sekolah dari SD Negeri Bangsal Sari 2, di mana tempat saya mengajar. Kita akan langsung melakukan kegiatan wawancara pada hari ini. Assalamualaikum Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu Yani? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sebelumnya saya mohon maaf Ibu telah mengganggu waktu Bu Yani di sela-sela kesibukan Bu Yani selaku kepala sekolah dari SDN Bangsal Sari 2. Di sini saya mendapatkan tugas dari guru penggerak untuk melengkapi serangkaian tugas saya, yaitu wawancara kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, dengan tujuan agar calon guru penggerak, yaitu saya sendiri, bisa menambah wawasan, menambah ilmu pengetahuan, dan juga menambah pengalaman dari kepala sekolah, yaitu Bu Yani, terkait dengan wawancara pada hari ini. Dan tak lupa saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu Yani yang telah meluangkan waktu untuk melakukan kegiatan wawancara pada hari ini. Langsung saja ya Bu, dalam kegiatan wawancara ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan dilema etika dalam pengambilan keputusan. Kita mulai ya Bu. Untuk pertanyaan pertama, selama Ibu Yani sebagai kepala sekolah, bagaimana Bu Yani itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral dalam sekolah ini Bu? Baik. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Adit sebelumnya, ya, tentang dilema etika, kemudian tentang bujukan moral. Jadi ada beberapa sebenarnya kasus. Kalau kita tanya kasus itu pasti banyak sekali ya, ya, tentang kasus-kasus yang terjadi di lingkungan sekolah kita. Jadi kalau tentang dilema etika, berarti kan benar lawan benar gitu. Jadi dua-duanya yang kita pilih itu nilainya benar, gitu ya. Jadi ada sih sebenarnya kasus beberapa waktu lalu itu kan kita sudah melakukan mid semester ya. Iya Bu. Sudah ada penilaian tengah semester. Kemudian kita juga sudah memberikan hasil penilaiannya kepada wali murid. Ya. Itu kemarin ada yang waktu kita sharing, waktu kita rapat ya, ada yang menyampaikan bahwa ada wali murid yang mengeluh tentang nilai yang diperoleh oleh siswa. Betul. Nah, dan wali murid tersebut sampai berucap kata-kata yang kurang mengenakan tentang guru-guru yang ada di lembaga kita, tanpa diketahui dulu atau dicari dulu apa sih penyebabnya itu. Baik, selama ini bagaimana Ibu Yani menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik. Dari kasus tadi ya, kita berangkat dari kasus tadi itu, di satu sisi ketika saya memihak, namanya guru saya, jadi saya harus memihak kepada guru saya. Tapi di sisi lain kita juga mengutamakan wali murid juga, karena beliau itu juga bagian dari kita. Jadi kalau kita tidak bisa menjaga hubungan baik dengan wali murid, maka lembaga itu tidak akan berjalan dengan baik juga. Nah, dari kasus tersebut, maka hal yang bisa kita lakukan pertama kali yaitu mengidentifikasi.
Jadi melakukan identifikasi terhadap kasus tersebut. Dari mana sih kata kunci dari kasus itu yang bisa kita tarik nanti benang merahnya untuk diselesaikan bersama. Oke. Baik, itu ya, berarti kasusnya nilai mid semester tadi ya Bu. Ya, Terus betul. langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang telah Ibu lakukan selama ini untuk mengatasi masalah yang sudah terjadi? Oke, karena kasusnya ini saya ingin berpihak kepada guru saya, juga ingin berpihak kepada wali murid ya, sama-sama benar perpihakannya itu, maka hal yang pertama saya lakukan adalah mendatangkan wali murid tersebut. Jadi saya identifikasi dulu apa sih yang menyebabkan hal itu terjadi. Kemudian saya juga mengidentifikasi kepada guru saya. Nah, dari hal tersebut saya tidak bisa serta-merta untuk memberikan keputusan. Jadi tetap saya usung kasus tersebut di diskusi bersama saat rapat intern. Betul. Jadi ketika kita melakukan refleksi. Lalu di rapat itu pasti kan ada muncul ide-ide apa cara terbaik yang harus kita lakukan agar tidak salah persepsi. Jadi ternyata kan dari kasus itu ada salah pemahaman antara wali murid terhadap keterangan dari wali kelas. Jadi dari situ nanti setelah kita ada ide-ide dari teman-teman yang lain, kita fokus mana sih yang paling tepat dan bermakna atau bermanfaat untuk kita. Jadi untuk guru juga untuk wali murid. Oke, gitu ya Bu. Terus untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu Yani anggap efektif ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang sudah terjadi, Bu? Oke. Hal yang paling efektif itu ya, yang paling efektif itu adalah kita dalam mengambil keputusan harus fokus kepada hasil akhirnya itu apa, manfaatnya apa, dan dilakukan dengan cara berdiskusi, sharing dengan rekan sejawat. Jadi itu yang paling efektif. Betul. Itu ya untuk hal efektifnya. Terus untuk selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Tantangannya itu apa, Bu? Tantangannya adalah menjaga komunikasi baik dengan wali murid. Jadi Bapak Ibu guru itu harus bisa sabar, harus bisa ngomong, karena wali murid itu karakternya macam-macam. Kadang ada yang sudah paham tapi masih ingin mencari tahu ya sejauh apa sih pemahaman guru-guru yang ada di sekolah kita. Itu suatu tantangan juga. Jadi menjaga komunikasi baik dengan para wali. Oke, itu ya Bu. Terus untuk selanjutnya, apakah Ibu Yani itu memiliki tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, dan apakah Ibu Yani itu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kalau dirasa kasus itu butuh penyelesaian yang saat itu juga harus diambil keputusan, maka saya akan melakukan itu. Tapi kalau dirasa kasus itu bisa untuk dibawa untuk dalam forum diskusi dengan guru-guru yang lain, maka biasanya saya akan segera menjadwalkan kegiatan untuk diskusi bersama rekan guru. Berarti kondisional ya Bu? Terima kasih. Itu ya untuk menanggapi sebuah masalah. Terus adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu kasus dalam mengambil keputusan dilema etika ini, Bu? Kolaborasi. Itu saya kolaborasi saja ya Bu. Oke, kolaborasi untuk faktor pendukungnya ya. Terus dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu Yani petik atau Bu Yani dapat dari pengalaman atau pengambilan keputusan dilema etika itu, Bu? Jadi pembelajaran yang sangat bermakna dari berbagai kasus dilema etika itu bahwa kita penting untuk menjaga
komunikasi baik dengan rekan sejawat agar kita bisa berkolaborasi menyelesaikan segala sesuatu dengan baik, dengan pertimbangan yang matang dan kondisi psikis yang sesuai. Jadi tidak hanya mengedepankan emosi, tapi kita objektif terhadap penyelesaian kasus itu. Itu saja Bu, sudah selesai Bu. Sudah? Ada lagi? Sementara itu Bu, alhamdulillah luar biasa sekali wawancara pada hari ini. Alhamdulillah kasus-kasus atau dilema etika yang terjadi di sekolah ini dari penjelasan Ibu bisa terselesaikan dengan baik gitu ya. Mungkin itu dulu Bu untuk wawancara pada hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu Yani yang telah meluangkan waktu untuk acara wawancara pada hari ini. Semoga bermanfaat. Amin. Ya, cukup sekian dari saya Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekolah dari SD Bangsal Sari 2 yang dilakukan pada hari ini, banyak hal yang dapat saya peroleh dan dapat wawasan, ilmu pengetahuan dari pengalaman yang sudah dialami oleh Ibu Kepala Sekolah, yaitu Ibu Haryani Idaryanti. Demikian dulu wawancara pada hari ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Adit Fauji, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri Bangsal Sari 2. Dalam kesempatan ini, saya akan melakukan wawancara kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Dalam kesempatan ini, saya dibersamai oleh Ibu Yuliana SPD, Kepala Sekolah dari SD Negeri Bangsal Sari 4. Baik, langsung saja kita akan melaksanakan kegiatan wawancara pada hari ini. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik dan sehat Adi. Alhamdulillah. Selanjutnya saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena hari ini saya mengganggu Ibu Yuliana di sela-sela kesibukan Bu Yuliana sebagai kepala sekolah. Bu, di sini saya mendapatkan tugas dari guru penggerak untuk melengkapi serangkaian tugas-tugas saya, diantaranya yaitu wawancara kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin, dengan tujuan agar guru penggerak, yaitu saya sendiri, bisa menambah wawasan, bisa menambah ilmu pengetahuan, dan menambah pengalaman kepala sekolah yang saya wawancari pada hari ini. Dan selanjutnya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bu Yuliana yang telah meluangkan waktu kepada saya untuk melakukan kegiatan wawancara pada hari ini. Baik Bu, untuk kegiatan hari ini yaitu wawancara kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Setelah ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan dilema etika ketika mengambil keputusan. Boleh nggih Bu? Baik, saya mulai dari pertanyaan pertama Bu. Di sini Bu Yuliana sebagai kepala sekolah, itu bagaimana Bu Yuliana mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang terjadi di sekolah ini Bu? Gini Pak Adip, untuk masalah etika ya, itu kita itu sebagai kepala sekolah memang dihadapkan pada suatu dilema. Contohnya, sekarang saya punya guru
perempuan. Nah, itu pelanggarannya luar biasa karena langsung berhubungan dengan wali murid. Oh, iya. Wali murid. Hampir 90% guru tersebut itu hutang sama wali murid. Oh. Akhirnya berpengaruh sekali sama pada waktu pendaftaran murid baru. Iya, iya. Nggak ada yang mau mendaftarkan ke SD Maisasari 4 karena sudah capnya itu tadi ada gurunya yang sering utangan uang. Oh, iya. Habis itu saya ke Dinas Pendidikan Jember. Saya mengadukan persoalan itu karena saya ada atasan. Saya konsultasikan di sana. Dari Jember itu karena dia cuma SK Bupati. Karena kasus sudah pelanggarannya itu pelanggaran termasuk pelanggaran berat karena sudah nggak ada kepercayaan di masyarakat, ya berpengaruh sekali dengan penerimaan murid baru. Akhirnya guru tersebut sama dinas pendidikan itu mau diberhentikan. Oh, waduh, Nah, saya sebagai kepala sekolah, apalagi itu sukuan di sini sudah lama, hampir 12 tahun. 12 tahun. Terus dia itu kalau sama kepala sekolah masalah etika bagus sekali. Oh, etikanya. Ya, etikanya bagus sekali. Ya. Cuma di luar itu, tapi kita kan nggak bisa membendung pada keluhan masyarakat. Ya. Juga komite itu menghendaki Bulia itu dipindah. Oh, Bukan diberhentikan, ya, dimutasi. Gini. Tapi sama dinas pendidikan karena cuma SK Bupati pelanggarannya sudah sekian beratnya karena ada yang nipu, itu penipuan juga ada, itu kasusnya juga namanya juga guru kan ya. Guru kalau sudah nipu kan sudah nggak dipercaya sama wali murid. Betul. Akhirnya sama dinas pendidikan itu disuruh diberhentikan. Tapi upaya saya sebagai kepala sekolah itu dihadapkan pada dilema. Iya, betul, Bu. Diberhentikan kita tidak tega karena pengabdiannya sudah lama 12 tahun itu. Karena dinasnya saya akui baik. Kalau dinasnya baik, cuma itu tadi dia wali murid sudah tidak dipercaya kan ya. Repot. Akhirnya dihadapkan dua dilema, diberhentikan, kasihan tambah tidak menyelesaikan masalah karena hutangnya terlalu banyak. Sedikit banyak kan ada pemasukan kalau SK Bupati ya. Akhirnya saya gimana caranya guru ini tidak diberhentikan tapi dimutasi. Oh ya, mutasi. Akhirnya saya menghadap lagi ke dinas pendidikan. Akhirnya dikasih saran, disuruh guru ini dimutasi tapi harus dekat rumahnya. Oh iya. Kalau dijauhkan itu hukuman itu tidak akan jerah. Malah akan dia itu menambah lahan baru. Waduh. Jadi malah hutang kemana-mana itu kan tidak ada yang tahu. Semakin meluas ya. Semakin meluas. Kalau di dekatnya rumahnya kan sudah tahu. Dekat rumahnya itu kalau orang itu hutangan, jadi untuk memutus rantai hutang piutangnya itu bisa diselesaikan. Betul, Bu. Jadi memang kita dihadapkan dilema suku ini Pak di masalah guru satu ini. Iya. Akhirnya saya ngambil keputusan kemarin saya ngadep ke dinas pendidikan ya, Bu. Akhirnya di dinas pendidikan di ACC dimutasi, tapi ada tapinya tadi itu SD yang di tempat itu mau menerima. Oh gitu. Karena kemarin SD satu kecamatan Bangsal 1 nggak ada yang mau menerima. Oh iya. Karena kasusnya sudah terkenal di mana-mana ya. Akhirnya kemarin begitu dimutasi saya kasih saran guru tersebut monggo sikapnya dirubah. Yang dulu jelek berubah lebih baik. Mudah-mudahan di sana dia itu bisa sembuh. Betul. Jadi kita namanya juga sebagai pemimpin ya Pak, kan cari keputusan itu mengambil keputusan yang terbaik, tidak gerusa-gerusu sekiranya menguntungkan juga. Kalau namanya pegel juga pegel, tapi kan kita tidak boleh mengambil keputusan dalam keadaan emosi. Betul. Kalau laporan dari masyarakat sudah siap. Laporan dari wali murid siap menandatangani kalau Bulia itu harus keluar dari sini, tapi bukan dimutasi tapi diberhentikan. Karena Bulia itu kalau di luar itu dia itu salah, tidak mengakui salah. Gitu loh, kan repot juga kan ya. Tak kasih saran, akhirnya kemarin itu Bulia mau minta maaf sama wali murid. Jadi akhirnya wali murid juga bisa saya redam kalau Bulia itu bisa dikeluarkan dari sini tapi dipindah. Alhamdulillah guru tersebut sekarang sudah pindah di sana. Alhamdulillah perilakunya juga sudah mulai berubah, nggak di sini, nggak seperti di sini yang kemarin. Mudah-mudahan di sana nanti diambil hikmahnya, Bulia menjadi lebih baik
Hanya itu untuk masalah etika ya Pak. Ya alhamdulillah Bu Yuli ini sangat bijak sekali nggih. Terus gini Bu, untuk pertanyaan selanjutnya, selama ini Bu Yuli bagaimana menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu. Itu bagaimana untuk menangani? Yang menangani kasus sama ketika kasus itu ada sama-sama benar, terus di situ juga sama-sama mengandung nilai kebajikan. Itu bagaimana Bu Yuli dengan kasus Ibu tadi menjalankan pengambilan keputusan? Nah, untuk kasus yang tersebut tadi karena yang dibahas masalah etika ya. Betul. Aslinya dia kalau dilihat dari dinasnya kan dia bagus. Baik kan iya, terus ke saya juga gitu, bagus. Orangnya itu anunya bagus, taat sama saya taat sekali. Tapi wong itu di luar. Tapi di luar tuh berpengaruh sekali pada sekolahan. Akhirnya kita kan ya apa ya? Ya ada benarnya juga ada salahnya. Ya satu-satunya jalan yaitu Pak Adip, satu-satunya jalan tidak diberhentikan tapi dimutasi yang dekat dengan rumahnya. Itu sudah solusinya ya itu sudah. Oke. Ini untuk pertanyaan ketiga Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang sudah Ibu lakukan selama ini? Ada beli ya langkah-langkah. Langkah-langkah yang jelas satu pernah dibina. Satu kali, 2 kali, 3 kali, tidak bisa sudah saya lepas. Sebenarnya sudah dilakukan. Sudah pertama 1 kali sudah membuat pernyataan, akhirnya sudah Bu nggak akan mengulangi lagi. Kedua kok tetap karena di sini sudah lama dia Pak Adi, kok tambah bukan cuma ke wali murid, di luar sana itu juga banyak yang nipu seperti di perbankan itu. Dengan tanda tangan saya dipalsu. Waduh, kasus berat ini ya Bu. Maka dari itu jadi sudah kalau gitu, makanya Ibu mengambil keputusan, saya kira keputusan yang seadil-adilnya, biarpun dimutasi tapi dekat rumahnya, jadi dia nggak merasa terhukum. Betul. Nggak merasa terhukum. Ini untuk pertanyaan yang selanjutnya. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif ya dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Ibu guru tadi yang terkena kasus? Langkah-langkah yang efektif? Ya itu tadi Pak Adip, langkah-langkah yang itu tadi pembinaan. Nomor 2. Terus di kelasnya itu biasanya kok yang di kelas 3 dia kan utangnya ke wali murid kelas 3. Itu tetap di sana, nggak saya pindah. Kalau dipindah nanti di kelas 2, utangnya di kelas 2, kelas 1 malah banyak korbannya. Meluas ya. Meluas. Jadi akhirnya tetap di kelas itu dengan sambil menunggu SK mutasi kemarin. Betul. Jadi tetap di situ sudah dengan saya rapatkan sama wali murid di grup juga saya sampaikan bahwa kalau ada salah satu guru yang utangan uang itu pokoknya jangan dikasih, sudah gitu. Terus gini, yang selanjutnya hal-hal apa saja selama ini merupakan tantangan dari oleh Ibu, tantangan yang dirasakan oleh Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini? Tantangannya apa, Bu? Tantangannya itu berat sekali Pak Adi. Tantangannya berat sekali karena memang di salah satu SD itu pasti ada yang kasus-kasus seperti itu, pasti ada guru yang berkasus gitu. Berkasus itu pasti ada, kalau nggak dinasnya masalah hutang, masalah keluarga, segala sesuatu ya Pak Adip ya. Betul. Jadi akhirnya gimana ya Pak Adip, jadi kita itu sebagai pemimpin juga harus harus bisa bijak ya. Harus bisa bijak sekiranya guru tersebut itu Pak Adip nggak merasa tersingkirkan ya. Jadi kita tetap berhubungan baik. Jadi tetap komunikasi. Saya tetap komunikasi dengan dia. Terus untuk selanjutnya ya Bu, pertanyaan apakah Ibu ini memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Kalau jadwal tidak Pak Adip, tergantung kasusnya. Karena kan nggak semua guru itu ada masalah. Kan cuma 1-2 guru.
Jadi kalau memang ada salah satu guru itu ada masalah, nanti jadi jadwal Pak Adip. Minggu ini saya panggil, ya, terus 1 bulan, terus 3 bulan. Berarti kondisional ya kondisional tergantung masalahnya juga. Oke. Ini Ibu untuk pertanyaan yang selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Atau melibatkan siapa Ibu ini? Yang jelas saya melibatkan Bapak Komite. Oh, mantap. Kebetulan Bapak Komite di sini itu orangnya itu bagus, bisa diajak kerjasama. Dan paling murid di sini tuh kalau ada sesuatu hal nggak lapor ke saya dulu, lapornya ke komite. Oh gitu. Jadi komite menyampaikan ke saya. Akhirnya saya dengan komite itu berdiskusi gimana enaknya Pak. Oh gitu. Kalau ada masalah gini. Jadi saya mengambil keputusan itu mendengar dulu dari masukan dari Pak Komite sama guru-guru juga yang ada di sini. Oh gitu ya Bu, itu ya. Jadi untuk seseorang yang membantu Bapak Komite gitu. Iya. Dan juga wali murid gitu. Dari semua hal yang telah disampaikan oleh Ibu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman mengambil keputusan tentang dilema etika yang sudah terjadi di sekolah Ibu ini? Repot Pak Dik ya. Di sini tuh kalau memang pelanggaran dilema etika, kalau guru itu sebenarnya ya sudah enggak, kalau di dinas pendidikan itu sudah enggak bisa dimaafkan. Oh, gitu. Itu sudah dianggap pelanggaran berat. Okay. Karena guru kan digugu lan ditiru. Kan nggih Pak Dik, digugu lan ditiru. Jadi ya apa sekiranya ke dinas itu pelanggaran etika yang berat itu menjadi agak ringan, jadi sanksinya juga tidak berat. Ya apa sebagai kepala sekolah, sebagai katanya ibunya orang tersebut, jadi pikiran itu berat Pak Adi, dalam hati berat, tapi gimana lagi ya, kok kita harus mengambil keputusan, mau tidak mau harus diputuskan. Betul. Mungkin itu Ibu rangkaian pertanyaan dalam wawancara pada hari ini. Saya rasa cukup. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih atas waktu Ibu yang telah meluangkan waktu kepada saya untuk melengkapi rangkaian tugas dari guru penggerak yang sudah saya ampu pada kali ini. Mungkin cukup itu dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya